Pemirsa, Anda kembali di Anyus Pagi bersama saya Yasmin. Tadi ada rekan saya Cikal Boltasam. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Peras pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Gadungan berhasil ditangkap. KPK menangkap seorang pria di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang mengaku sebagai pegawai KPK. Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiarto, pelaku berinisial YS dilaporkan telah memeras pegawai di pemerintahan Kabupaten Bogor sebesar 300 juta rupiah. Selain YS, turut diamankan 5 orang lainnya dan sejumlah barang bukti seperti ponsel dan mobil Porsche. Bahwa orang tersebut bukan merupakan pegawai KPK dan hanya beroperasi sendiri. Dari kegiatan dimaksud diamankan uang sejumlah 300 juta rupiah, 1 unit smartphone merek iPhone, dan 1 unit kendaraan merek Porsche warna putih dengan nopol B1556XD. Selanjutnya, yang bersangkutan beserta uang, barang, dan kendaraannya pada saat nanti kegiatan klarifikasi sudah selesai akan diserahkan KPK kepada pihak kepolisian, dalam hal ini adalah Polres Bogor. Untuk diketahui rekan-rekan jurnalis bahwa yang diamankan ada sekitar 6 orang, tetapi yang diduga orang yang mengaku pegawai KPK adalah hanya 1 orang saja. Jadi 6 orang itu 1 orang adalah yang bersangkutan, 1 orang lagi adalah supir, dan 4 orang lainnya merupakan pegawai di Pemkab Bogor. Pemirsa, Gregorius Ronald Tanur, anak politikus yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya, divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Pihak keluarga Dini Sera Aprianti, kekasih sekaligus korban, menyatakan kecewa dengan vonis tersebut. Pihak keluarga korban Dini Sera Aprianti di Kampung Gunung Guru Girang, Desa Babakan, Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mengaku sedih dan kecewa terhadap vonis hakim yang membebaskan Gregorius Ronald Tanur yang telah melakukan penganiayaan hingga tewas kepada salah satu anggota keluarganya. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya itu dinilai tidak adil bagi keluarga, terlebih korban meninggalkan 1 anak yang masih kecil. Ya, sangat kecewa, keluarga sangat sedih dengan keputusan itu. Ya, sebisa mungkin ya diperjuangkan lagi. Soalnya kan kalau keluarga nggak tahu menau ya, nggak tahu menau ini itu gitu kan. Tahu-tahu udah nggak ada, tahu-tahu udah dibebasin. Tadinya kan mau 12 tahun ya, sekarang udah tahu-tahu udah dapat kabar udah mau bebas, udah bebas malahan. Kami sekeluarga sangat sedih, sangat kecewa dengan keputusan Pak Hakim sama Pak Jaksa. Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR RI yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera Aprianti, divonis bebas. Dalam amar putusan, majelis hakim yang diketuai oleh Erin Tuah Damanik membebaskan terdakwa atas segala dakwaan dari jaksa penuntut umum karena dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan. Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP atau ketiga ke 1 pasal 359 KUHP dan kedua pasal 351 ayat 1 KUHP. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Gregorius Ronald Tanur menyatakan dirinya bersyukur atas putusan hakim. Sekarang bebas. Tidak apa-apa, yang penting Tuhan yang buktikan. Yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Terima kasih. Semua saya serahkan pada kuasa hukum aja.
Mendengar putusan dari hakim, jaksa penuntut umum mengaku pikir-pikir untuk melakukan upaya hukum lanjutan atas putusan tersebut. Sebelumnya, Dini Sera Afrianti, 28 tahun, meregang nyawa di tangan kekasihnya Gregorius Ronald Tanur saat berkaraoke di salah satu tempat hiburan di Surabaya, Jawa Timur. Korban yang sudah tidak sadarkan diri awalnya tergeletak di basement. Ironisnya, pelaku tidak menolong dan justru memvideokan dan menertawakan korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Surabaya berencana mengajukan kasasi pasca vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur. Rencananya pengajuan kasasi tersebut akan dilakukan pada pekan depan. Terkait dengan putusan dari majelis hakim tersebut, kami nyatakan pada saat ini kami menyatakan akan melakukan langkah upaya hukum, yaitu berupa kasasi. Nah, tentunya nanti akan kami lakukan langkah ini mengingat jangka waktunya itu adalah kurang lebih 14 hari ya. Tapi kami langsung menyatakan pada hari ini akan melakukan kasasi, melakukan langkah-langkah tersebut. Tentunya nanti tim jaksa penuntut umum yang akan melakukan proses administrasi untuk mendaftarkan kasasi kami, sambil nanti 14 hari ke depan kami akan memberikan memori kasasinya. Pemirsa, Kejaksaan Agung juga akan mengajukan kasasi terkait vonis Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur dari dakwaan pembunuhan korban Dini Sera Afrianti. Selain itu, Kejagung juga menilai vonis bebas soal terdakwa yang melakukan upaya pertolongan kepada korban dinilai janggal. Kasasi, Mas. Apa kemudian yang menjadi alasan-alasan terkait dengan hal tersebut? Tentu berdasarkan KUHP ya, sebagaimana diatur di dalam pasal 253, ada 3 alasan yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan kasasi. Yang pertama, apakah benar bahwa hakim dalam mengadili dan memeriksa sudah menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau tidak? Yang kedua, apakah prosedur cara mengadilinya sudah benar atau tidak? Atau yang ketiga, apakah hakim melampaui kewenangannya? Nah, jadi 3 alasan ini yang disyaratkan oleh KUHP, dan kita, jaksa penuntut umum, dalam memori kasasinya nanti tentu akan melakukan kajian-kajian terhadap alasan pengajuan kasasi ini sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat di dalam proses persidangan dan dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim. Alasan-alasan mengajukan kasasi dari sisi aturannya, yang pertama saya sampaikan bahwa tahun 1982 dengan surat keputusan Menteri Kehakiman yang menyatakan bahwa mempertimbangkan kondisi di masyarakat, maka pengajuan kasasi itu terhadap putusan bebas itu dapat dilakukan oleh para pihak termasuk jaksa penuntut umum. Nah, yang kedua, bahwa dari sisi jurisprudensi Mahkamah Agung, mulai dari KUHP ada sejak tahun 1981 hingga saat ini, sudah amat banyak perkara yang kita ajukan ke Mahkamah Agung karena putusan bebas, tetapi diputus sebaliknya atau diputus bersalah. Nah, yang ketiga yang terbaru tentu kita melihat dalam putusan MK nomor 114 ya tahun 2012 bahwa anak kalimat terkait itu. Sidang vonis kasus pembunuhan yang melibatkan anak anggota DPR Gregorius Ronald Tanur dipimpin oleh 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dan pemirsa, berikut profil ketiga hakim yang memvonis bebas terdakwa. Hakim Erintuah Damanik menjadi hakim ketua dalam persidangan Gregorius Ronald Tanur. Berdasarkan data LHKPN tahun 2023, Erintuah Damanik tercatat memiliki kekayaan sebanyak 8 miliar rupiah. Selama karirnya, Erintuah Damanik pernah memvonis mati terdakwa kasus pembunuhan hakim. Terdakwa Zuraida Hanum divonis mati usai terbukti melakukan pembunuhan berencana bersama 2 eksekutor lainnya. Kemudian Hakim Mangapul ditunjuk sebagai hakim anggota.
Total kekayaan yang dimilikinya mencapai 1,3 miliar rupiah. Menariknya, Mangapul sempat menangani kasus tragedi Kanjuruhan pada 2022 silam. Saat itu ia juga bertugas sebagai hakim anggota. Dalam sidang ini, Majelis Hakim Surabaya memvonis bebas 2 terdakwa tragedi Kanjuruhan. Kedua terdakwa adalah Kabag Ops Polres Malang Wahyu Setio Pranoto dan mantan Kasat Samapta Polres Malang Bambang Sidik Ahmadi. Berikutnya ada Heru Anindyo sebagai hakim anggota. Heru memiliki harta senilai 6,7 miliar rupiah. Kasus yang ditanganinya diantaranya kasus kebakaran lahan. Heru yang saat itu menjabat sebagai hakim ketua di PN Jakarta Pusat memutuskan PT Agri Bumi Sentosa terbukti telah menyebabkan kebakaran lahan pada 2019 lalu. Kebakaran lahan ini terjadi di Kalimantan Selatan dengan luas lahan mencapai 1.500 hektar. Pemirsa, vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur yang dijatuhkan PN Surabaya menimbulkan tanda tanya dan juga kontroversi di tengah masyarakat. Terkait kasus yang melibatkan anak mantan anggota DPR tersebut, Komisi Yudisial akan memeriksa para hakim apakah ada dugaan pelanggaran kode etik. PN Surabaya yang kemudian menimbulkan keresahan dan tanda tanya serta kontroversi di tengah masyarakat. Padahal sebelumnya jaksa telah menuntut hukuman 12 tahun pidana penjara. Komisi Yudisial sangat memahami apabila akhirnya timbul gejolak karena dinilai putusan tersebut mencederai rasa keadilan. Namun karena belum ada laporan ke Komisi Yudisial, sedangkan putusan ini menimbulkan perhatian publik, maka Komisi Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Walaupun KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Komisi Yudisial juga mempersilahkan dan juga memohon kepada masyarakat ataupun media yang memiliki informasi atau bukti-bukti pendukung untuk dilaporkan kepada Komisi Yudisial agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti secara sesuai prosedur yang berlaku. Sidang gugatan perlawanan eksekusi rumah cacat hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ditunda. Penundaan tersebut dikarenakan pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan. RPA Perindo mendampingi korban eksekusi rumah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Gugatan dilayangkan para ahli waris karena proses eksekusi rumah di kawasan Kembangan itu dinilai cacat hukum. Namun penggugat kecewa usai sidang ditunda karena pihak tergugat tidak hadir. Tentunya untuk sidang hari ini yang saya harapkan tidak sesuai dengan harapan karena semua yang kita duga melakukan kecurangan terhadap saya itu tidak hadir. Kita sudah gugat kalau nggak salah 5 pihak. Kami berharap pada persidangan berikutnya, kan ini tadi sudah dibilang oleh Majelis Hakim dilanjutkan pada tanggal 6 Agustus, mereka dapat hadir ya, sehingga pihak-pihak terkait yang telah membuat cacat hukum sertifikat ini bisa bertanggung jawab. Melalui pendampingan, RPA Perindo berharap pada persidangan selanjutnya majelis memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi penggugat. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, baru-baru ini viral di media sosial, pasien anak memadati salah satu rumah sakit di Jakarta untuk melakukan cuci darah karena menderita gagal ginjal akut. Gaya hidup yang kurang sehat menjadi salah satu penyebab gagal ginjal pada anak.
Masyarakat dihebohkan dengan banyaknya anak-anak yang harus cuci darah di salah satu rumah sakit di Jakarta karena menderita gagal ginjal akut. Hal ini membuat banyak orang sadar bahwa penyakit gagal ginjal tidak hanya terjadi kepada orang dewasa saja, tetapi anak-anak pun bisa mengalaminya. Merespon fenomena tersebut, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengatakan, setidaknya 1 dari 5 anak Indonesia berusia 12 hingga 18 tahun berpotensi mengalami kerusakan ginjal. Salah satu penyebabnya karena gaya hidup yang kurang sehat. Gagal ginjal kronis adalah penyakit yang ditimbulkan oleh penurunan fungsi ginjal. Akibatnya, ginjal tak bisa menjalankan tugasnya dengan optimal seperti menyaring zat sisa dari dalam tubuh, memproduksi sel darah merah, dan mengatur kadar garam dalam darah. Kebiasaan buruk yang dapat merusak ginjal diantaranya kurang minum air putih, mengonsumsi makanan tinggi gula secara berlebihan, mengonsumsi makanan tinggi garam, dan sering memakan produk-produk makanan olahan. Sementara itu, gejala gagal ginjal yang harus diwaspadai oleh orang tua, diantaranya pembengkakan atau edema pada wajah, tangan, kaki, dan perut, perubahan dalam frekuensi dan warna urin, penurunan nafsu makan dan mual, nyeri punggung dan perut, mengalami tekanan darah tinggi, serta kulit pucat dan gatal. Segeralah ke puskesmas atau rumah sakit jika anak Anda mengalami gejala gagal ginjal akut, terutama bila Anda pernah mengalami gagal ginjal atau memiliki keluarga dengan riwayat penyakit ginjal. Tim Liputan, iNews melaporkan. Bertepatan dengan Hari Anak Nasional, pemerintah Kota Tangerang selama 1 pekan menggelar Pekan Imunisasi Nasional atau PIN secara serentak di seluruh wilayah Kota Tangerang. Ratusan siswa Sekolah Dasar Harapan Bangsa antusias mengikuti Pekan Imunisasi Nasional yang digelar pemerintah Kota Tangerang yang digelar secara serentak di 13 kecamatan. Pemkot Tangerang menargetkan setiap anak berusia 0 hingga 7 tahun mendapatkan vaksin polio dengan dosis sebanyak 2 tetes. Selain di sekolah, imunisasi ini juga tersedia di seluruh fasilitas kesehatan yang dimiliki pemerintah, baik posyandu, puskesmas, hingga rumah sakit, dan diberikan secara gratis. Harapannya dengan diadakannya Pekan Imunisasi Nasional ini, Kota Tangerang terbebas dari penyakit polio. Target kita semua anak 0 sampai dengan 7 tahun di Kota Tangerang semuanya mendapatkan imunisasi. Untuk itu seluruh tenaga kita, tenaga kesehatan, para kader dan juga sekolah secara bersama-sama kita gelorakan untuk mensukseskan pelaksanaan ini. Bantu Anak Indonesia salurkan minat dan bakat, sosialisasi teknologi robot disambut antusias pelajar di Provinsi Aceh. Pemirsa, para pelajar di Kota Serambi, Mekah mempunyai minat besar di bidang robotik. Antusiasme para pelajar terlihat saat sosialisasi amanah robotik competition di SMA swasta Metodis Kota Banda Aceh. Dalam sosialisasi ini, mereka melihat sejumlah peragaan dalam mengoperasikan robot. Peragaan dilakukan kelompok mahasiswa Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang bernama Pike Robotik juga menampilkan mini solar car. Robot dipandang sebagai karya ilmiah sekaligus kreasi seni. Tidak hanya itu pemirsa, robot juga bisa didesain untuk berbagai keperluan yang membantu pekerjaan manusia selain untuk sarana rekreasi. Si robot ini Pemirsa, MNC Bank menjalin kerjasama dengan maskapai Citylink lewat program kartu kredit co-branding MNC Bank Citylink Visa Card. Kerjasama tersebut akan memudahkan masyarakat dalam memesan tiket dan transaksi lainnya secara aman dan nyaman. MNC Bank yang merupakan anak usaha PT MNC Capital Indonesia Tbk menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Citylink Indonesia.
Kerjasama ini dijalin melalui program kartu kredit co-branding MNC Bank Citylink Visa. Digelar di MNC Bank Tower, kerjasama ini akan memberikan kemudahan bagi penggunanya. Di mana nasabah kami kalau nanti hendak bepergian itu dapat menggunakan kartu kredit Citylink yang bekerja sama dengan Visa, yang mana ini akan memudahkan untuk mereka melakukan perjalanan. Terutama akan mendapatkan miles untuk frequent flyer yang lebih besar ya, dan kemudahan transaksi di semua merchant-merchant dan juga partner-partnernya Citylink dan juga partner-partnernya dari MNC. Sinergi ini akan memperkuat posisi strategis MNC Bank dan Citylink dan memberikan nilai tambah dalam ekosistem MNC Group. Kami berharap juga bisa melanjutkan kerjasama ini bukan hanya dengan MNC Bank tapi juga dengan unit-unit usaha di MNC Group yang lain. Kita punya payment, kita punya beberapa di insurance yang nanti bisa memberikan nilai tambah kepada para pengguna Citylink Indonesia. MNC Bank akan terus berkolaborasi dengan ekosistem lainnya untuk bisa mengembangkan bisnis perbankan digital di tanah air. Dari Jakarta, Ismalia Fakih Satrio Ainus melaporkan. Atlet Olimpiade Palestina disambut meriah saat tiba di Bandara Utama Paris pada Kamis pagi. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.